Oke, sampai titik ini, gue yakin kagak ada wibu yang gak tahu Attack on Titan atau judul aslinya Shingeki no Kyojin. Seandainya ada yang gak tahu pun, ada kemungkinan lu hidup ngebokep mulu. Atau kalau kagak, lu baru jatuh ke jurang perwibuan dan belum sempet nonton. Nah, buat sekedar formalitas, gue bakal ngejelasin sinopsisnya lagi. Jadi, ceritanya berfokus ke sebuah dunia ampas di mana manusianya jadi pakan ternak para raksasa bugil tanpa kelamin sama pentil susu. Nah, ada seorang cowok bernama Eren Yeager yang jadi tokoh utamanya. Udah jelas dong, sebagai protagonis anime manga shonen, doi punya masa lalu kelam banget. Ya, lu bayangin aja sendiri gimana rasanya kalau lu ngelihat emak lu jadi bahan makanan buat mukbang tepat di depan mata lu. Terus babeh lu sendiri malah nyuntikin serum yang bikin lu jadi raksasa. Dan gobloknya lu malah ngekanibal bapak lu sendiri. Si Eren tumbuh jadi sosok yang benci banget sama raksasa, atau di cerita ini biasa disebut Titan. Sampai kemudian ironisnya tuh cowok tahu kalau dirinya sendiri punya kekuatan buat berubah jadi Titan juga. Semakin cerita berlanjut, banyak banget rahasia yang doi ungkap. Dari mana asal muasal Titan lah, konspirasi yang kekaisarannya sendiri sembunyiin, sampai seluruh dunia di SNK ternyata nyimpen banyak banget kejutan. Ketika pertama kali manganya rilis 9 September 2009 dulu, SNK cuma terkenal di kalangan minoritas doang, dan itu pun di Jepang. Sampai kemudian tahun 2011, nih manga masuk kategori manga shonen terbaik yang diadain Kodansha dan dapat posisi keempat. Mulai dari situ, popularitas nih manga kedongkrak. Bahkan tahun 2013, SNK ada di posisi 2 sebagai manga paling laris. Total penjualannya juga sampai nyentuh angka 15.900.000 kopi. Setelah pencapaian tersebut, 7 April 2013, rilis season pertama adaptasian anime SNK, yang sekali lagi SNK norehi namanya sebagai salah satu dari deretan anime manga yang terbaik, sekaligus muncul di kancah dunia. Ya dia bisa dibilang setara sama para seniornya di industri anime sama manga yang udah duluan rilis. Pas awal-awal kualitas gambar manga SNK emang jauh banget dari kata bagus. Bahkan autornya sadar diri dan pernah bilang kalau SNK tuh manga yang dapat penghargaan terbaik dengan kualitas gambar terburuk. Kasusnya sama aja kayak manga Kimetsu anjir. Oke, gue emang kagak bermaksud ngehina atau gimana. Toh gue sendiri kagak bisa gambar. Yang gue bisa cuma gambar titi doang di tembok WC sekolah. Nah, kalau lu fan Kimetsu dan ngikutin manganya setelah nonton versi animenya, lu sendiri pasti nyadar kan kalau kualitasnya jauh banget. Di manga kayak kagak niat banget gambarnya. Bahkan waktu gue lihat halaman manga yang isinya ada si Mitsuri yang setengah bugil, bukannya sange, gue malah ngakak nyir. Niat si autornya mah mungkin pengen ngasih semacam fanservice gitu, tapi jatuhnya malah kayak gambar yang kagak ada volumenya sama sekali, terutama di rambut yang bikin ilfil banget. Tapi untung di kasus SNK, si Isayama alias autornya perlahan tapi pasti naikin kualitas gambar doi. Dan lu lihat aja manganya sekarang, se-epic gimana pas si Eren nginjak-injak orang. Sosok bernama Eren ini jadi sebuah sosok protagonis yang hidupnya kagak semulus tokoh utama atau MC di anime ataupun manga lain, yang tiap kali ngebacot atau dapat flashback pasti bisa langsung ngalahin musuhnya, atau kalau kagak teriak-teriak nakama power yang bikin mereka OP banget. Si Isayama berhasil ngasih sebuah plot tokoh utama yang realistis banget. Alur cerita buat si MC kagak selalu mulus atau sesuai rencana. Di sepanjang perjalanannya juga doi kehilangan banyak banget kawan, konflik batin di dirinya sendirilah, dan kagak selalu tampil keren atau beda yang seakan bikin tokoh utama lain kagak berguna. Keseimbangan peran karakter yang si Isayama bikin lah yang bikin SNK jadi bagus. Biarpun tuh orang kayaknya demen banget matiin karakter buatannya sendiri. Setelah semua hal buruk yang nimpa si Eren, menjelang akhir cerita, tuh cowok mutusin pakai kekuatan founding Titan buat ngereset peradaban bumi ke nol lagi. Nah, ini yang gue suka banget. Sifat si Eren udah sewajarnya kayak gitu, sebagai orang yang dari dulu terzolimi mulu dan udah sering ngeliat segimana kejamnya sifat manusia ke manusia lain. Jadi doi kagak sosokan munafik, tetap jadi orang baik. Emang tuh cowok tetap pengen ngebawa perdamaian ke seluruh dunia, tapi caranya ya pemusnahan massal. Dari sini kita bisa ngelihat pemutarbalikan tokoh si Eren yang tadinya protagonis jadi antagonis yang pengen ngehancurin bumi di mata para tokoh lain. Sebenarnya resolusi akhir ceritanya udah lumayan ketebak. Kemungkinan gede si Eren bakal disadarin make bacot no jutsu dari protagonis lain yang masih sisa. Atau kalau kagak si Isayama sadis bikin kemungkinan ending lain, si Eren bakal dibunuh sama salah satu teman seperjuangannya sendiri atas nama kemanusiaan supaya kagak musnah.
Konsep pemusnahan massal demi perdamaian bumi emang konsep yang kagak ori-ori amat. Cerita lain juga udah sering angkat tema ginian. Entah itu Fate Grand Order, bahkan sampai Tengen Toppa Gurren Lagann. Cuma ya itu, eksekusinya beda-beda. Ada yang bisa nyajiin secara epik, dan ada juga yang biasa aja. Nah, salah satu alasan yang bikin konsep di SNK bagus adalah pengambilan sudut pandang dari berbagai karakter yang ada di dunianya. Jadi kagak si Eren mulu yang dapat dialog sama screen time. Permainan sudut pandang kayak ginilah yang bikin emosi penonton atau pembaca jadi campur aduk. Di sisi lain, pasti ada yang ngerasa iba ngelihat nasib para karakter yang nantinya bakal jadi korban si Eren. Di sisi lain juga, pasti ada yang ngedukung keputusan akhir si Eren. Bahkan, tokoh pembantu macam si Rene Raja pernah diceritain kisah kehidupannya gimana, sampai jadi sosok kayak sekarang. Terus nyeritain juga sudut pandang dari penduduk Marley pas si Eren ngeporak-porandain tempat tersebut. Selain itu, SNK minim banget plot armor. Kalau ada karakter yang harusnya mati, ya pasti mati saat itu juga. Kagak ada istilah nakama power yang bikin mereka hidup lagi, atau kalau kagak dapat kekuatan yang bikin mereka jadi overpowered. Nah, plot armor kayak gini nih yang sering banget muncul di anime shonen lain, yang bikin ceritanya jadi ampas banget. Emang gue juga ngerti, apalagi sebagai tokoh utama, lu dituntut buat selalu jadi badass sama kebal ngelawan segala macam serangan. Karena ya buat nonjolin faktor kerennya. Makanya dibuatlah sebuah plot armor yang sekaligus bisa bikin cerita tetap berjalan. Tapi percuma anjir kalau ceritanya jadi kagak menarik. Mending kalau eksekusi plot armornya kayak anime Jojo. Sekalipun kodrat MC-nya ditakdirin buat menang mulu, tapi prosesnya menarik banget. Selain minim plot armor, SNK juga minim banget sama yang namanya fanservice, alias unsur pernenenan sama perkentuan. Si Historia aja tahu-tahu udah bunting jir, sedangkan prosesnya kagak dikasih lihat. Palingan sekalinya ada fanservice di SNK cuma nunjukin perut si Mikasa doang. Terus kebanyakan adegan para cowoknya yang bikin Fujoshi pada girang. Sebenarnya unsur fanservice gini emang penting juga buat narik perhatian pembaca atau penonton. Kalau konteksnya anime ataupun manga kagak punya fanservice sama sekali, rasanya tuh kayak lu berak tapi kagak cebok. Tapi lain kasusnya kalau cerita dari sananya udah seepik SNK. Justru kemungkinan gede kalau kebanyakan fanservice nantinya malah bikin yang nonton ngerasa jijik. Udah gitu bikin ceritanya jadi ampas. Emang ada juga anime manga yang bisa ngemanfaatin fanservice-nya jadi sebuah keistimewaan sendiri. Makin banyak justru makin bagus. Tapi kalau anime manga shonen yang penuh action macam SNK kagak cocok kalau seandainya tiba-tiba lu bisa ngelihat nenen si Mikasa atau cangcut si Historia pas lagi bunuh-bunuh Titan. Cukup Titannya aja yang bugil. Biarpun ya gue juga jujur pengen ngeliat si Ani pas hot-hotnya. Ngomongin soal cerita, sampai sekarang gue masih ngerasa kagum jir sama konsep dunia yang ada di dalamnya anime manga. Di dalam tembok ngambil peradaban abad pertengahan, sedangkan di luar tembok terutama di Marley mirip era pas perang dunia kedua. Perbedaan zaman yang signifikan kayak gitu ngasih sebuah fenomena unik di mana para karakternya saling berinteraksi sama teknologi yang kagak ada di tempat mereka masing-masing. Lu sendiri pasti inget kan pas rombongan si Eren pertama kali sampai di Marley, perbedaan teknologi yang jauh banget dibanding kampung halaman mereka bikin si Eren terutama kawan-kawannya melongo ngelihatnya. Di sisi lain, ngerasa iri juga sama penduduk Marley yang hidup tanpa ancaman. Detail kecil macam gitu tuh yang jadi penopang bagusnya sebuah cerita. Gak asal ngambil latar tempat sama waktu doang, tapi autornya berhasil ngemanfaatin segala celah dari latar tempat cerita pilihannya. Gak kayak anime isekai mainstream yang padahal punya latar tempat bagus, tapi mereka kagak ngemanfaatin hal tersebut. ReZero fokus terus sama si Subaru yang mati mulu. Tateno Yusha fokus ke si Naofumi yang ngeharem make tamengnya. Kagak pernah ada anjir tokoh utama yang ngenalin teknologi modern dari tempat asal mereka ke isekai. Sampai kemudian datang si Lord Kazuma. Tuh cowok ngenalin teknologi yang doi bawa dari bumi. Sampai akhirnya bikin si Lord jadi kaya raya karena ngejualin benda ciptaannya yang doi colong dari era modern yang dulu doi tinggalin. Terus contoh lain yang berhasil ngemanfaatin unsur tersebut adalah anime manga berjudul Honzuki no Gekokujo. Karakter utamanya ngenalin berbagai cara sama teknologi modern ke orang-orang yang tinggal di era abad pertengahan.
Di awal tadi gue udah bilang kan kalau gambar di versi manganya sendiri kagak masuk standar manga action macam Berserk atau Kingdom. Tapi untungnya kualitas animasi SNK di versi animenya nyelamatin tuh manga dan narik para fans baru dari seluruh dunia. Dari semua anime-anime action yang gue tonton sampai sekarang, SNK jadi salah satu anime yang punya dinamika battle yang anjir, nontonnya juga bikin ngos-ngosan sendiri. Biarpun ya di beberapa adegan Titan-nya, terutama Colossal Titan pasti make 3D CG mulu. Tapi coba lo lihat koreografi manusianya yang nyerang tuh Titan. Dilihat dari gaya gambarnya juga, udah pasti mereka digambar tangan. Sayang banget seriusan, garapan season terakhir dari anime SNK dilepas sama studio yang padahal udah ngegarap nih anime dari season 1 sampai 3, yaitu Studio Wit. Dan bukannya digarap sampai tuntas, tuh studio malah ngasihin proyekannya ke studio MAPPA. Untung banget nyir digarap MAPPA. Bukti kualitasnya udah terbukti di garapan anime Dororo sama The God of High School yang kemarin rilis. Gak kebayang jir kalau seandainya yang ngegarap SNK jadi Toei Animation. Yang ada satu episode dihabisin cuma buat pengenalan karakter doang. Jadi berharap aja season terakhir SNK nantinya bakal jadi masterpiece penutup dari series yang luar biasa tersebut. So, pada akhirnya penilaian sebuah anime manga bagus apa kagak tergantung dari orang yang nonton sendiri. Bahkan ada anime atau manga bagus dibilang jelek sama orang yang ya dari sananya juga udah benci sama tuh cerita. Atau bahkan ada juga yang ilfil gara-gara ngelihat komunitas fandomnya yang toksik. Nah, menurut pendapat lu sendiri, kenapa sih SNK bisa jadi sepopuler sekarang? Lu bisa langsung komen aja di bawah. Gua juga pengen tahu pendapat lu kayak gimana. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Nah, buat yang pengen request dibahasin anime apa lagi, langsung kasih tahu aja di komenan. Siapa tahu kan nanti gue bahas di video selanjutnya. Nah, buat yang belum subs, kayak biasa langsung tampar aja tombol subsnya supaya ya gue juga makin semangat bikin videonya. So, sekian dari gue. Sorry kalau udah salah-salah kata. Bye.